dan zat penghasil tebu. Pemanfaatan minyak asli dapat mendorong buktikannya industri yang memproduksi minyak tersebut. Tanaman serai wangi merupakan salah satu jenis tanaman penghasil nyamuk dengan cara diambil minyaknya. Minyaknya yaitu mengandung minyak asli sebesar 0,4% dari senyawa kimia, citral, sitronelol 66-85% sehingga dapat melindungi kulit manusia dari gigitan yang terkena nyamuk kulit ekstrim. Untuk tujuannya yang pertama yaitu mahasiswa mengetahui kandungan kimia yang terdapat di dalam minyak asli tanaman serai wangi yang dapat dimanfaatkan sebagai zat atau bahan pengusir minyak. Zat atau bahan pengusir minyak alami. Tujuan yang kedua yaitu melindungi tujuan untuk mengetahui daya tolak etilen minyak tanaman serai wangi atau sebagai zat sebagai zat kandung nyamuk organik alami. Untuk metode yang dilakukan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan rangsangan asap lengkap atau RAL sebanyak 2 perlakuan dan 8 kali pengulangan. Pengujiannya yaitu pada pengujian 1, tangan kiri diolesi 1 ml minyak asli serai wangi, kemudian tangannya dimasukkan secara bergantian ke dalam kurungan uji yang berisi nyamuk betina berurut 4 hari selama 10 detik. Yang ketiga yaitu selanjutnya yang hingga dihitung dan dibawakan kembali selama 10 detik berikutnya. Untuk yang keempat, pengujian dilakukan setiap 1 jam sebanyak 6 kali sampai mendapatkan hasil untuk perhitungan daya tolak atau reaktif. Untuk tabel 1 kita peroleh dana yang dikatakan DP sama dengan reaktif. Penelitian ini untuk melihat daya tolak reaktif yang asli dari tanaman serai wangi terhadap nyamuk cuek XP dari hasil penelitian didapatkan dana nyamuk yang hidup pada tangan kontrol dan tangan pelakuan dalam beberapa waktu pengamatan. Selanjutnya peroleh daya kedua yaitu nilai daya tolak reaktif minyak serai wangi atau cinoprogon HSL dalam persen. Hasilnya itu berdasarkan tabel 2 diperoleh bahwa minyak asli dari tanaman serai wangi sangat efektif digunakan sebagai zat anti nyamuk alami karena minyak serai wangi 100% efektif bertahan selama 2 jam untuk melindungi tangan dari gangguan nyamuk cuek XP. Daya tolak terhadap minyak serai wangi dipengaruhi oleh kandungan kimia yang terdapat di dalam minyak aslinya. Secara kimia, minyak merupakan senyawa turunan dari lipid. Dalam tanaman tersebut, senyawa lipid banyak jenisnya yaitu dari lemak, minyak, gliserol, fosfolipid, galactolipid, sphingolipid, sterol dan lipid netal atau triasil gliserol, esterol, pirin, dan siprin. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu yang pertama, ketahanan daya proteksi minyak asli serai wangi dari jam ke-1 sampai jam ke-6 yaitu pada jam ke-1 daya proteksinya itu 100%, pada jam ke-2 yaitu daya proteksinya itu sebesar 67,91% dan pada jam ke-3 daya proteksinya itu 80,16% dan pada jam ke-4 daya proteksinya itu sebesar 66,62% dan pada jam ke-5 daya proteksinya itu 64,53%, pada jam ke-6 daya proteksinya itu 49,96%. Kedua, tanda daya proteksinya asli diukur dari jam 1 sampai jam ke-6 yaitu pada jam 1 daya proteksinya itu sama 100%, pada jam kedua yaitu proteksinya 98,95%, pada jam ketiga daya proteksinya itu 83,30%, pada jam keempat daya proteksinya itu 74,96%, pada jam kelima daya proteksinya itu 64,55% dan pada jam ke-6 yaitu daya proteksinya 68,70%. Terakhir, efektivitas repilan nyamuk sampai jam kedua yang daya proteksinya di atas 90%. Kemudian juga kedua yaitu ekstasi lipid dari keluarga kalau lipid SP dan penetapan protokol. Satu belakang. Nanochloropis SP adalah salah satu spesies mikroalga yang dibudidayakan di Indonesia. Memiliki kandungan lipid yang berasal berpotensi menghasilkan biodiesel. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mencari sumber bahan bakar alternatif dari nanochloropis SP dengan menganalisis pengaruh campuran pelarut, faktor ekstasi dan suhu terhadap ekstrak lipid terbaik. Metode penelitian menggunakan metode ekstraksi pada kait menggunakan campuran larut metanon dan kloroform cukup nanochloropsis SP diekstraksi dengan berbagai variabel dibandingkan menggunakan metode destilasi dan dianalisis menggunakan metode filtrasi polimetrik dengan NaOH 0,25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan ekstrak optimum adalah mencampurkan larut sebaringan campuran larut metanon dan kloroform sehingga diperoleh ekstrak optimum 2/3 dengan waktu ekstraksi 3 jam dan suhu 70 derajat Celcius. Kesimpulan, studi ini menyoroti pentingnya menjaga kandungan lipid mikroalga karena kontribusi terhadap produksi biodiesel. Penelitian ini juga membahas penggunaan peralatan pola dalam proses ekstraksi. Kemudian jurnal ketiga itu adalah analisis hemofilia berbasis karabinan dan stereotypari misalnya sebagai kemasan makan. Latar belakang sebenarnya jurnal ini itu karena kesadaran masyarakat terhadap bahan kemasan yang tidak dapat diintegrasi dan sebagai salah satu faktor pengaruh lingkungan menyebabkan perkembangannya teknologi kemasan yang biodegradable. Jadi gabungan merupakan lapisan tipis yang menyambut dengan bahan pangan layak dimakan dan dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi gabungan merupakan lapisan tipis terbuat dari bahan bahan yang dapat dimakan dengan melalui komponen makanan atau letakkan di antara komponen makanan. Penelitian juga menggambar bahan dasar lipid atau lemak serta bahan tambahan yang bersifat hidrofobik seperti lemak dan asam lemak yang dapat meningkatkan sifat penghalang terhadap kelembapan dan mampu mempertahankan
Penggunaan stearin merupakan hasil salin dari pengolahan minyak sawit yang sangat terbatas dalam pemakaiannya sebagai coating. Stearin atau stearin sawit merupakan reaksi minyak sawit yang mengandung asam lemak dan tersusun dari triglyceride. Kemudian tujuannya itu, penelitian ini untuk mengetahui karakteristik hidrofilm dari karabinan dengan penambahan stearin sawit sebagai lemak untuk diaplikasikan dalam pengemasan dokumen kuning dan dilakukan uji daya tahan kawanan produk terhadap cemaran mikrobiologi. Metodologi bahan dan alat yang digunakan itu pengembangannya dalam penelitian ini terdiri dari stearin atau lemak atau lipid yang diperoleh dari kadar sinar emas, kemudian ada karabinan sebagai hidrokolloid, diseros sebagai kelas distributor, kemudian dokumen kuning, aquarius sebagai media untuk mikrobiologi. Kemudian kalau peralatan itu ada timbangan analitik, oven, gauntlet, magnetic sphere, pengaduk, petri dish, wire masak, termometer, alat ukur, gelas ukur, aluminium, dan peralatan uji. Metode yang digunakan pada penelitian ini dalam skala laboratorium dibalai riset dan standarisasi industri Samarinda dengan mengumpulkan data menggunakan ulangan sebanyak 2 kali. Metode penelitian mengacu pada metode yang digunakan oleh Bandi Kode pada tahun 2011 dengan dimodifikasi pada menggunakan bahan utama yaitu stearin sebagai lemak, karagena sebagai hidrokolloid, dan glycerol sebagai plastisisir. Langkah-langkah pembuatan hidrofilm itu yang pertama dibuat alatan karabinan 0,8% dengan cara menimbang permukaan karabinan sebanyak 0,8 gram dilakukan dalam 100 ml aqueous ke dalam beta gelas. Dilakukan pengadukan menggunakan magnetic sphere sampai homogen dan dipanaskan dengan menggunakan ventilator. Kemudian setelah itu, setelah tercapai suhu 60 derajat Celcius, kemudian ditambahkan glycerol sebanyak 0,5% presentase volume sebagai plastisisir dan stearin dalam bentuk lemak yang telah dicairkan terlebih dahulu masing-masing sebanyak 0,2 gram, 0,4 gram, dan 0,6 gram. Dalam campuran sampai diaduk terus dan dipanaskan sampai 80 derajat Celcius dan dipertahankan sampai 5 menit. Selanjutnya, melakukan campuran terdiri dari karabinan, glycerol, dan stearin masing-masing S1, S2, dan S3 tadi dituang dalam cetakan kaca dan dilakukan proses pengeringan dengan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 12 jam, sehingga diperoleh lapisan atau film tipis dan didinginkan pada suhu ruang. Kemudian hasil dan pembahasannya. Pada metode analisis dapat menguji sifat fisik dan mekanik meliputi kekuatan lambung atau tensile strength dan pemanjangan calculation yang diukur dengan alat universal testing instrument. Dilakukan pula uji SPM atau scanning electron microscope untuk mengetahui pengaruh stearin pada lapisan yang terbentuk. Jadi film yang terbaik diaplikasikan pada dodolan kuning. Kemudian aplikasi film pada dodolan kuning ini dilakukan pembangunan dodolan kuning menggunakan hidrofilm serta pengamatannya pada waktu 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Selanjutnya dilakukan uji hidrofilologi terhadap kapang dan peralatan sesuai metodologi SNI 01-2986-1992 SNI dodol pada tiap-tiap masa penyimpanan. Sebagai pembandingan adalah produk dodol lampu kuning yang telah dikemas dengan plastik. Yang pertama hasilnya parameter kekuatan tergabung atau tensile strength. Gambar 1 menunjukkan penggunaan stearin 0,4 gram memberi nilai yang optimum dengan nilai tensile strength sebesar 110,67 kg per cm persegi dibandingkan penggunaan stearin 0,2 gram yang menghasilkan nilai tensile strength sebesar 107,79 kg per cm persegi. Nilai tersebut lebih tinggi dari ditemukannya JIS 1975 yaitu minimal sebesar 40 kg per cm persegi. Jadi sedikit berpengaruh yang sangat nyata terhadap nilai daya uji hidrofilm. Hal tersebut juga karena perbedaan hasil mekanik dari bahan yang digunakan. Kemudian hasil dari analisis morfologi permukaan dengan set atau scanning electron microscope, hasil uji fisik mekanik yang terbaik yaitu penggunaan stearin 0,4 gram dilakukan analisis morfologi permukaan set untuk mengetahui keterikatan molekul stearin atau lipid dalam karabinan. Hasil uji set yang dilakukan untuk hidrofilm menggunakan stearin 0,4 gram dibandingkan dengan hasil uji set hidrofilm tanpa stearin sebagaimana gambar A dan gambar B. Kemudian hasil uji set menunjukkan bahwa hidrofilm tanpa stearin atau gambar A menghasilkan permukaan hidrofilm yang lebih homogen dibandingkan dengan adanya penambahan stearin atau di gambar B. Ini disebabkan karena stearin mengandung senyawa asam lemak jenuh yang tidak dapat bercampur sempurna karena mempunyai sifat hidrofobik. Asam lemak berupa lipid tidak memiliki kelarutan yang baik dengan air sehingga ikatan yang terbentuk antara nonpolar dari lemak dan glukosa dari air cenderung tidak stabil. Pengujian cemaran mikrobiologi dodol yang dikemas edible film. Edible film yang dibuat dari karabinan dan stearin dengan komposisi terbaik diaplikasikan ke dodol dan dilakukan uji mikrobiologi untuk parameter angka lempeng total dan kapang sesuai SNI 01-2986-1992. Perlakuan tersebut dibandingkan dengan dodol yang diberi pelapis plastik. Kapang. Pengujian kapang terlihat pada penyimpanan hari ke-14 pada dodol yang dikemas menggunakan plastik A1, sementara dodol yang dikemas menggunakan edible film A2 terlihat positif pada penyimpanan hari ke-21. Dari hasil uji yang diperoleh menunjukkan bahwa kemasan edible film mampu melindungi dodol dari tumbuhan kapang sampai 21 hari dibandingkan dengan kemasan plastik. Penggunaan stearin yang terbaik untuk
0,4 gram dengan komposisi karabinan 0,8 gram dan gliserol 0,5%. Dengan hasil uji sifat fisik mekanik tensil stress sebesar 110,67 kg cm persegi dan persen pemandangan sebesar 25,3%. Hasil uji mikrobiologi penggunaan edible film lebih baik daripada dodol yang diberikan kemasan plastik sampai 21 hari. Untuk data pertamanya kita bisa mengambil dari yang ada di website tersebut. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ala presentasinya kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.